الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم معاشر الحاضرين jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan sebenar takwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh apa yang Allah larang kepada kita dengan beribadah kepada Allah didasari dengan keikhlasan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi haqiqatut taqwa, dan inilah adalah merupakan hakikat dari ketakwaan seseorang itu ketika seseorang merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak ada ruang, tiada celah ketika dia melakukan perbuatan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mengetahuinya, mengawasinya. Kemudian hadirin jamaah sidang rahimahullah, dengan ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi, dan tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari memiliki kesulitan yang menerpa diri kita, dan tidak tinggalan juga Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari mana kita tidak pernah menyangkanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah sidang Jumat, azzakumullah. Saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Ini artinya tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang istimewa, bulan yang mana dalam doa kita panjatkan agar Allah dapat mempertemukan kita dengannya, bulan di mana Allah melipat gandakan seluruh amal saleh yang kita kerjakan dalam bulan itu, bulan di mana Allah akan mengampuni, menerima taubat setiap hambanya yang
beristighfar, bertaubat kepadanya dengan sebenar-benar taubat. Bulan di mana pahala sedekah dilipat gandakan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, terutama orang-orang beriman yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik sampai akhirnya kita akan mendapatkan rahmat, maghfirah, dan Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Bangsa Indonesia, kita umat Islam baru saja melaksanakan pemilihan umum tahun 2019 pada hari Rabu 17 April kemarin, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, para anggota DPR ataupun DPRD, dan juga anggota DPD. Segala hiruk pikuk yang menyertainya telah kita lewati dengan baik. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada insiden kekeruhan yang terjadi, tidak ada huru-hara. Padahal pemilu ini merupakan salah satu pemilihan umum dengan peserta terbanyak di dunia. Walaupun demikian, potensi keretakan, perpecahan itu masih dikhawatirkan terkait dengan adanya penghitungan suara atau rekapitulasi yang belum selesai. Jika ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam proses tersebut, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa kita selalu dijaga dari perpecahan yang bisa menghancurkan keharmonian yang selama ini telah terbina, yang selama ini telah kita usahakan di negeri tercinta Republik Indonesia. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Dalam keimanan seorang muslim, yang namanya imarah atau yang disebut dengan penguasaan itu adalah merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan jika Allah menghendaki seorang untuk tidak berkuasa, maka dia tidak akan memiliki kekuasaan. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kekuasaan kepada seseorang, maka apapun halangannya, apapun rintangannya, tidak bisa menghalangi orang tersebut untuk berkuasa. Dan itulah hikmah daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Rabb yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah ya Allah segala kebaikan, segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam prakteknya di dunia, al-imarah atau kekuasaan merupakan amanah rakyat kepada penguasa. Sekumpulan masyarakat menyerahkan kekuasaan kepada seorang sehingga memiliki kewenangan mengatur kehidupan bersama, yang mana kemudian sang penguasa itu diberikan fasilitas oleh rakyatnya untuk memudahkan, untuk menggampangkan penguasa itu menjalankan tugasnya. Untuk itulah rakyat memberikan semacam seperti yang disebut dengan istilah pajak kepada penguasa, sehingga hakikat kewenangan penguasa dan fasilitas dimilikinya adalah milik rakyat. Ini kenyataan yang ada di negeri kita.
Kemudian karena kekuasaan adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan amanah dari rakyat, maka seorang penguasa hakikatnya adalah menjadi wakil Allah atau khalifatullah fil ardh. Wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk melayani untuk kesejahteraan umat manusia dan alam semesta. Oleh karena itu pepatah Arab sering kita dengar, Sayyidul Qaum, pemimpin umat, khadimuhum, adalah pelayan bagi umat tersebut. Sehingga seharusnya para pemimpin pada level apapun, mulai dari level tingkat atas maupun sampai yang tingkat bawah, berkewajiban untuk melayani masyarakat, dan inilah merupakan cara pandang yang benar terhadap kekuasaan itu. Kekuasaan bukanlah suatu kehormatan, bukan pula sarana untuk melakukan kezaliman. Kekuasaan adalah amanah yang dibebankan di atas pundak penguasa untuk menjadi pelayan masyarakat, akan tetapi seringkali praktek yang terjadi justru sebaliknya. Para penguasa malah menjadikan rakyat sebagai pelayan untuk dirinya, bahkan dijadikan budak untuk memenuhi nafsu kekuasaannya. Na'udzubillah min dzalik. Tenaga, pikiran, harta, nyawa yang dimiliki rakyat harus dipersembahkan untuk penguasanya. Maka muncullah penguasa-penguasa yang takabur, kejam, dan juga diktator. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kita tahu di masa Musa, Nabiullah alaihissalam, Fir'aun adalah merupakan penguasa yang zalim. Bahkan saking zalimnya, dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembah dirinya. Siapapun yang menentang, maka akan berhadapan dengan penyiksaan atau hukuman mati. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang tinggi. Fir'aun adalah merupakan sosok penguasa yang kejam. Hanya karena ketakutan kehilangan jabatan, ia mengeluarkan aturan untuk membunuh anak laki-laki yang lahir pada waktu itu dan membiarkan bayi perempuan. Dan ini adalah merupakan suatu kekejaman yang terjadi pada waktu itu. Sehingga hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita selalu berdoa berharap mudah-mudahan di Indonesia ini, di negeri kita yang tercinta ini, Allah lahirkan, Allah jadikan, Allah munculkan sosok seorang pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyatnya, yang memperjuangkan Islam dan umat Islam di negeri yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat azakumullah. Pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suatu kisah yang mana pada suatu waktu sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikan aku sebagai pemimpin?" Dengan kata lain, mengapa engkau tidak aku jadikan? Mengapa engkau tidak jadikan aku sebagai pemimpin ya Rasulullah? Mendengar permintaan Abu Dzar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk kuda Abu Dzar seraya bersabda, "Ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa ata alladhi alayhi fiha innaka dha'ifun." Yang artinya kurang lebih, wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah, karena yang namanya kepemimpinan itu adalah amanah, dan di samping itu kepemimpinan itu adalah merupakan sesuatu yang menghinakan di hari kiamat.
dan juga bahkan sebagai penyesalan, kecuali orang yang melaksanakannya dengan hanya ditunaikan kepada mereka yang berhak. Mereka melakukan apa yang seharusnya dan ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut kepada yang semestinya. Rawahu al-Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang sahabat yang mulia dan termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Menurut Muhammad Khalid dalam kitab sirahnya Rijal Haular Rasul, beliau menjelaskan sosok seorang Abu Dzar adalah merupakan sahabat Nabi yang ke-6 masuk Islam di Mekah. Sedangkan keutamaan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari di antaranya disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "Ma aqallatil ghabra wa la aqallatil khadra min rajulin asdaqu lahjatan min Abi Dzar." Rasulullah memuji, memberikan penjelasan akan kemuliaan Abu Dzar, bahwa tiada satupun di antara makhluk yang dinaungi oleh langit dan dipangku oleh bumi yang lebih jujur dan lebih setia dibandingkan dengan Abu Dzar. Tetapi mengapa Rasulullah SAW menyebut Abu Dzar dengan kata-kata innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Kalimat ini bukanlah menunjukkan kelemahan iman Abu Dzar, akan tetapi menunjukkan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu bukanlah amanah yang mudah baginya. Keimanan Abu Dzar Al-Ghifari tanpa diimbangi dengan kesempurnaan syarat-syarat menjadi seorang pemimpin adalah merupakan fitnah tersendiri baginya, yaitu kehinaan dan penyesalan kelak di akhirat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa syarat-syarat kepemimpinan yang menghindarkan seseorang itu daripada penyesalan dan kehinaan besok di akhirat? Yang pertama di antara syaratnya adalah seseorang itu mendapatkan amanah dan jabatan sesuai dengan haknya, bukan merebut hak orang lain. Ambisi terhadap jabatan bisa membuat seseorang melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, walaupun harus dengan cara merampas hak orang lain. Maka Rasulullah SAW menolak memberi jabatan kepada seseorang yang meminta atau seseorang yang berambisi terhadap jabatan. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari pernah meriwayatkan suatu saat ia menemui Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka berkata bahwa, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angkatlah dari kami untuk mengurusi sebagian dari apa yang telah Allah kuasakan kepadamu." Dan ternyata bersama sahabat Abu Musa Al-Asy'ari tersebut juga ada seorang sahabat yang meminta hal yang serupa kepada Nabi. Lalu apa sabda Rasulullah SAW? "Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu wa la ahadan harasa alaihi." Sesungguhnya kami demi Allah tidak akan menyerahkan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau seorang yang berambisi untuk mendapatkannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya yang berambisi terhadap jabatan dan sangat menginginkannya akan berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Semua cara dipakai tanpa memperdulikan apakah itu halal atau haram. Ia tidak peduli jika harus mendolimi atau merampas orang lain, maka orang itu akan menjalankan yang namanya siasatul khida', yaitu politik kebohongan, intimidasi, politik uang adu domba, bahkan perbuatan anarkis dan seluruh cara kotor lainnya akan ditempuh demi keinginannya tercapai. Ia tidak memikirkan kerusakan yang terjadi sebagai dampak dari perbuatan ambisi untuk memperoleh kekuasaan, membutakan matanya, menutup hatinya, dan mematikan nuraninya.
Dan termasuk kategori yang tidak berhak mendapatkan jabatan adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memimpin. Hadirin, apa kurangnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari? Beliau adalah sahabat yang jujur, tawadhu, zuhud. Beliau berhasil mengislamkan separuh kabilahnya dan mengajak mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah tidak melihat karakter kepemimpinan yang ada pada diri Abu Dzar Al-Ghifari. Maka sifat-sifat mulia dan ketakwaan saja tidak cukup menjadi seorang pemimpin. Diperlukan kapasitas keilmuan yang cukup, wawasan, keteladanan, kekuatan karakter, leadership yang kuat. Itulah di antara sifat-sifat yang menyempurnakan seorang betul-betul berhak dan layak menjadi seorang pemimpin. Hadirin jamaah sidang Jumat, azakumullah. Syarat kedua agar kepemimpinan tersebut tidak menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hak bagi rakyat dan merupakan kewajiban bagi pemimpin kelak yang akan terpilih melakukan itu semua. Di antara hak dasar merupakan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan. Ini merupakan hak dasar setiap warga. Sehingga seorang pemimpin yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat tersebut, maka bisa dikatakan pemimpin yang zalim. Oleh karena itu, sekali lagi kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan proses memilih pemimpin yang sudah kita lalui bersama dapat menghadirkan sosok seorang pemimpin yang betul-betul adil, amanah, yang bisa melaksanakan tugas-tugas, yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam, yang juga bisa meninggikan Islam dan umat Islam. Akhirnya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbika fala taqulanna minal mumtarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah sidang Jumat, marilah pada kesempatan khutbah yang mulia ini sekali lagi kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah momentum pemilihan umum ini umat Islam senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga persaudaraan ukhuwah Islamiyah, jangan sampai menjadi umat yang saling berperang, saling bertengkar satu dengan yang lain. Karena ketika umat Islam itu pecah, umat Islam itu berselisih, maka yang ketawa, maka yang senang adalah musuh-musuh Islam. Dan inilah sesuatu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yaitu terpecahkan umat Islam. Akhirnya kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, semoga Allah menjaga seluruh doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأحكم الكفرة والظالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون ولذكر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.